saya perform kali ini mau membuat surat untuk teman-teman. Ya. Ya. Sudah. Cek sih. Aku mau ngomong sama Mas Jack dulu ya. Bentar ya. Mas Dapen jangan anu ya. Iya, jangan dengerin ya, jangan ngintip ya. Intinya mana ya? 10 menit setelah aku jalan-jalan. Ya teman-teman, sudah aku serahkan sama Mas Jack kok ya. Teman-teman silakan ngumpul lagi untuk kita membicarakan karya-karya yang tadi, karya-karya yang telah terjadi pada hari ini. Kita workshop kan ya. Jadi kita kan sebagai pemateri ada pada hari ini kita telah melakukan workshop, kemudian untuk 2 sesi, dan pada akhirnya kita mengadakan open space, dapat tampil. Dan yang satu nanti 10 menit lagi saya akan sebutkan tadi dia melakukan apa. Jadi kita langsung bahas nanti aja. Yang tadi kita bahas nanti. Ini suratnya nggak dibaca 10 menit lagi baru kita baca. Oke. Dari karya pertama. Oke, dari karya pertama langsung Bagaimana tanggapan audiens melihat karya dari Mas Adli? Mas Pandi. Pandi ya.
Mas Fandi, kemudian Ya tanggapan teman-teman. dari itu dulu aja. Mas Sugi gimana Apanya itu? karya yang itu tadi? Yang senam tadi. Iya. Apanya yang apanya? Menurut Dari kajian tadi kan ada artis dan karya, kemudian ada Iya. Kalau apa ya? Saya cuma sekilas tadi berarti cuman yang jelas kenapa kan sih sebenarnya ininya karyanya bukan mau muji loh, tapi kadang kita apa ya? Saya nanya ke yang ada di dalam tadi. boleh duduk. Iya, Kita santai. dampak dari si senam tadi ada dampaknya nggak? Senam tadi bikin seger nggak? Atau cuma sekedar gitu aja? Tapi kalau melihat ini, saya cuma ngambil perumpamaan waktu sekitar tahun 2006 ada teman yang bikin performanya sepanjang event. Jadi performanya adalah mijat setiap artis yang selesai melakukan presentasi karya. Kalau yang kayak tadi juga hampir sama sih sebenarnya ininya, maksudnya efeknya itu. Tapi tadi lebih ke secara komunal, bahwa ketika selesai materi biasanya kita waktu ospek juga dulu kan gitu, selesai materi ada peregangan otot biar seger lagi. Palingnya nggak tahu sih, mungkin capaiannya setelah itu biar seger lagi pas mau perform berikutnya bisa biar seger lagi, mungkin gitu. Saya nggak tahu, hanya di lagi ke ini. Cuman kalau secara apa namanya sekilas ya mungkin kesana capaiannya. mungkin Mas Christian atau yang lainnya mau nambahin atau apa gitu? Mungkin kita ke senimannya dulu yang Senimannya dulu. apa sih capaian dari dia, karena kembali lagi kita nggak bisa apa namanya mendikte karya orang, enggak. Kita bukan pada ranah itu, kita mencoba dengan persepsi kita. Mungkin bisa ditangkap dari visualnya atau apa gitu kan, bisa dari kita sebagai sebagai audiens gitu kan. Kalau sih balik dulu ke Oke. Mas tadi Fandi. Mas Fandi. Capaian atau apa tujuannya lah? Hanya simpel saja, tujuan yang mau saya capai agar apa yang saya inginkan ya peserta workshop ini ya seperti yang mungkin kalau bahasa Jawanya cekak cingkrange gitu, seperti yang dibicarakan oleh Mas Ugi tadi, biar kita berdiri nggak otot itu nggak kaku. Soalnya saya sering jongkok atau duduk terus dalam waktu yang lama terus saya berdiri kepala saya tuh beliur gitu. Itu saya sering kalau tanpa pemanasan gitu. Udah itu aja, simpel aja kayak gitu. ada tambahan lain mungkin? Ya, itu sih kalau aku tadi tarik-tarikan antara ekspektasi dan persepsi. Pada tahap persepsi oke gitu esensinya. Kalau misalkan kita bicara masalah performance kan semuanya bisa jadi performance gitu. Performance kan aksi gitu. Motor lewat itu pun bisa menjadi aksi. Performa. Kita senam itu juga jadi performanya dia. Cuma kata tempelannya artnya ini tadi berpikir kesalahan saya adalah melihat itu tadi dengan keinginan. Maksudnya kalau misalkan gerakan-gerakan itu ditampilkan lagi lebih kreatif, misalkan lebih senam, tapi senam yang di luar apa sih ini? Apa istilahnya? Di luar senam sing ya apa maksudnya? Ntar otak tambah capek lagi kan mikirnya gitu.
Tadi aku menimanya gitu, kamu berimajinasinya ke situ. Jadi ngeliat sambil imajinasi. Jadi nggak banyak pendapat kayak gitu. Berarti Asik sebenarnya kan, senang banget. Ada gerakan-gerakan apa, itu loh letupan euforia penonton untuk refresh otak. Imajinasiku tadi lebih, ini lebih keren gini. Tapi secara capaian asik kan. Kalau saya menganggapnya ini ada nilai plusnya di sini. Ketika seniman itu sudah paham akan waktu dia untuk perform, di mana dia ada jeda antara aktivitas satu dan aktivitas lainnya. Jadi dia telah terlebih dahulu sudah memikirkan riset awal. Ketika ini perform saya, kenapa dia langsung bilang saya nomor 1? Itu kan berarti ada alasannya kenapa nomor 1. Nah, itu sudah merupakan capaian tertentu. Sudah ada pemikiran sebelum melakukan ini, pasti ini nggak enak. Jadi saya pengen buat antara jeda itu sesuatu yang membangkitkan atau momennya tuh sangat pas gitu. Ketika tadi kita 2 jam atau beberapa jam kita berdiam diri di situ dengan meningkatkan materi, kemudian dengan aksi itu perform yang sederhana dengan itu sih mungkin dilakukan oleh instruktur anak-anak mungkin bisa, tapi ketika itu dilakukan oleh Fandi dengan karakter seperti itu pasnya gitu situ. Pas antara momen seniman, audiens, pasnya situ. Gitu saya mandangnya sudah ada capaian momentumnya. Ini juga kalau tadi itu saya bukan melihat pada gerakan-gerakan justru, tapi lebih ke bagaimana ketika ini diajak bareng, ayo kita senam. Secara nggak langsung itu ketika memulai gerakan itu pasti semua tadi tuh ketawa lepas aja semuanya tadi. Bener nggak di ruangan itu? Iya. Secara nggak langsung proses kita ketawa itu udah membuat kita refresh sebenarnya. Bahkan ketika kita belum melakukan gerakan apapun, mengikuti instruksi, ya kalau capaiannya adalah refresh, itu Berhasil. Iya berhasil Pak. Jadi cuma ngajak, ayo kita senam. Kebayang kan kita ya sedikit agak ini ya, menjemukan, menerima materi itu menjemukan. Iya. Tiba-tiba diajak untuk refresh, ya semua pasti ini ya, sesuatu yang nggak lazim, gondrong, sangar, ngajak senam gitu. Kontrol senang ngajak senam. Iya. Biasanya yang jadi perang seksi ya. Iya. Seksi doa. Kita langsung ya. Oke. Teman-teman lain, audien lain, mandangnya dari sisi lain kan ada. ya Apa? kalau saya sih menambahi bahwa menurut aku ini kecerdasan ya. Itu mungkin ya bahwasanya saat momen ini melakukan sesuatu yang seperti ini gitu. Jarang loh ada yang minta yang pertama. Nah, itu Jarang, saya kira malah iya, karena nggak situ, Mas. mungkin pertama juga itu bagian dari konsepnya gitu kan. Itu maksud gitu. Bagus ya. Dia buat kita motivasi ya. Ternyata jadi yang pertama itu membanggakan gitu. Itu terlihat kalau biasa kita waktu sekolah dulu kan, kalau kerjaan kita jelek itu mesti kan taruh bawahnya. Kalau kerjaan kita bagus taruh di atas baru pede. Gitu ya. Kayak di sekolah ya. Aku udah ngisor dewe gitu, gak terima, udah dhuwur gak terima, udah ngisor mana ya. Ingatan-ingatan kita seperti itu. Wah, cerdas. Naik level langsung. Berarti workshopnya berhasil gitu Berhasil. kan. Sampai berhasil. Ya teman-teman lain, kita santai. Ayo. Langsung aja. Kadang sebuah karya itu dari hal yang sederhana, dari hal yang simple, dari hal yang remeh-temeh itu menjadi sebuah esensi yang bukan sesuatu yang dipandang sebuah hal yang remeh-temeh. Orang senam gitu aja semua bisa melakukan ya, tapi saat momen tepat, saat itu dibutuhkan, itu yang membuat karya itu menjadi nilai plusnya gitu kan. Gitu.
menarik, nggak perlu apa ya, material atau nggak perlu kostum yang sebagainya. Kadang sih visual memang penting ya, tapi kadang juga esensi itu lebih penting. Oh ya. Itu yang apa? Performativity. Oh ya. Tindakan yang tepat. Waktu yang tepat. Waktu dan tempat yang tepat. Pas momennya tuh dapat. Istilah itu yang yang harus dipegang oleh performan. Jadi performativity-nya harus dapat. Performativitas. Apa ya, sesederhana apapun tapi momennya pas. Ini momennya saya untuk membacakan tadi surat dari teman-teman. Aku pulang tidak pamit loh. Udah biasa kan? Dadah, terima kasih teman-teman. Muah. Ya, kita silakan dia dengan cara dia. Ini ada cara yang lain untuk pamit dengan perform art. Ada ya cara seperti ini ya? Diminta ngisi acara malah pamit. Oke, langsung kedua saya ya. Ini nanti ya. Aku langsung. Siapa? Mas Hafiz. Mas Hafiz. Oke, resolusi nih. Udah ada sampean. Ya tentang karya mau capaian nih kayak apa pengen apa ya? Mas spesial.